Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Pagi ini saya akan memberikan market update teman-teman ya. Eh, Memulai kuartal baru teman-teman, bursa Amerika akhirnya menguat setelah penurunan beberapa hari berturut-turut ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Bursa Amerika tadi malam closing lebih dari 2% ya untuk Dow Jones, kemudian Nasdaq juga demikian 2,3, kemudian S&P 500 juga sama teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat pergerakan intraday dari bursa Amerika adalah seperti ini. Ini adalah untuk Dow Jones, daily closingnya cukup bagus ya. Dalam 5 hari ya hitungannya dia udah mulai rebound ya, walaupun belum sampai tertinggi 5 harinya. Kemudian S&P 500 teman-teman dalam daily-nya juga closingnya juga hampir sampai di highest-nya dalam 1 hari, dalam 5 hari juga sama secara bentuk seperti itu. Terus kemudian bursa Nasdaq, bursa teknologi juga sama ya, secara umum mengawali ketiga bursa utama di Amerika ini mengawali kuartal baru ini dengan ya kenaikan seperti itu. Ya istilahnya kondisi ini tentu memberikan harapan bagi kita, bagi trader-trader cepat saat ini, karena kondisi market memang beberapa hari ini bursa regionalnya nggak mendukung sekali seperti itu teman-teman. Jadi manfaatkanlah peluang kondisi seperti ini untuk trading ya teman-teman. Terus kemudian yang nggak kalah penting juga harus kita perhatikan adalah dolar indeks ya teman-teman. Dolar indeks mengukur kekuatan dolar ya terhadap 6 mata uang lain. Ini sudah sekitar 4 hari bursa, 4 hari ini mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi biasanya kalau dolar indeks ini menguat drastis itu biasanya bursa turun, bursa saham turun. Demikian pula dengan US 10 years bond ini biasanya kalau dia cenderung naik terus itu biasanya kebalikan dari market saham atau pasar saham ya, biasanya saham-sahamnya akan turun. Tapi ini sedikit ada retracement ya, walaupun kita nggak tahu karena ini retracementnya ini kan sifatnya kalau kita lihat nih masih kecil ya, masih kecil, retracementnya masih kecil banget. Secara tren sendiri di sini untuk US 10 years bond-nya masih naik ya. Demikian pula dengan DXY seperti itu, karena kemarin-kemarin juga sempat turun sampai di sini tapi terus kemudian kan rebound lagi. Jadi memang mungkin overall secara kondisi masih belum begitu bagus, cuman dalam jangka pendek pergerakan dari bursa ini sudah memberikan angin segar nih, terutama saat ini memang masa-masanya adalah trading dulu ya teman-teman, karena memang volatilitas market masih tinggi. Kemudian teman-teman di sini saya juga akan sampaikan tentang harga komoditas, karena ini penting sekali buat kita para trader ya, memantau harga pergerakan komoditas. Untuk harga crude oil ini kemarin memang sempat di 79 teman-teman. Ini saat ini dia udah di 83 lagi ya. 83 ada resistan, kemudian 85, 88 seperti itu. Jadi ini buat teman-teman pemegang saham-saham yang terkait energi. Namun demikian kalau terkait energi di bursa kita kan nggak banyak ya, hanya Medco, Elsa seperti itu. Terus kemudian itu crude oilnya naik, terus kemudian untuk gasnya masih turun ya teman-teman. Gasnya masih turun, kemudian nah ini teman-teman yang ini yang istilahnya membuat saya agak kaget pagi hari ini sesuai judul, harga coal, saya beri tanda tanya, harga coal atau batu baranya turun. Nah saya tadi malam ngecek kan masih di 431, memang saya sampaikan waktu itu 431 itu support ya teman-teman, di sini ini kan support ya, ini tanggal 30 September tanggal 3. Jadi ini apakah mungkin karena libur nggak diupdate atau bagaimana seperti itu. Jadi kalau di di pin ini terlihat tanggal 30 September tiba-tiba langsung turun ya seperti ini teman-teman. Nah, nggak apa-apa kita jadikan alert dulu aja, kita jadikan inilah istilahnya, kita jadikan pengamatan dulu aja. Kalau kita lihat kenapa kok turun seperti Newcastle Coal Futures. Nah, ini kan sifatnya futures ya, teman-teman.
the benchmark of top consuming region Asia. Jadi ini adalah Newcastle Futures yang merupakan benchmark harga batu bara utama sudah di bawah 400 per ton ya teman-teman. Ini adalah turun dari 450-an atau 437-an ini adalah turun dari 450 430 dari bulan September 2022 ya. Ini di sini tertulis as China pledge to raise coal production. Pledge itu istilahnya mengikat perjanjian untuk meningkatkan kapasitas produksi batu bara. Jadi ini baru ada berita seperti ini terus turun ya. Which is about equivalent to the amount of coal China usually import a year. Jadi China akan meningkatkan kapasitas produksinya batu bara sebesar ini, yang mana ini adalah ekuivalen dengan nilai banyaknya coal yang diimpor setiap tahun ya. Ya di sini disebut Chinese coal import for August lower 15% atau impor coal untuk China itu lebih rendah 15% dari periode yang sama tahun sebelumnya. As demand remain weak atau ketika permintaannya masih rendah ya, seperti itu. Jadi tahun lalu permintaan rendah aja, saat ini kebutuhannya masih di bawahnya tahun lalu seperti itu. Still likelihood of a cold winter constraint on Chinese rail network and much depleted hydroelectric generation after historic may boost the price in the medium term. Oh, kalau di sini sih dikatakan kemungkinan dalam the next yang mana apa istilahnya musim dingin seperti itu mungkin masih akan menaikkan harga coal. Jadi ya sementara ini adalah futures. Kita jadikan warning aja dulu buat teman-teman yang masih suka dengan saham-saham batubara, mungkin ini kesempatan untuk masuk ke saham-saham batubara. Selain itu juga hari ini saya cekkan juga teman-teman ke yang lain. Jadi selain dari trading ekonomik juga saya cekkan ke investing.com. Di sini memang harganya di 399 teman-teman. Terus kemudian ini saya cekkan juga ke harga quote futures call untuk dari Rotterdam teman-teman. Ini harganya memang di kisaran, kalau tadi kan sudah di berapa ya? Ini sudah di 399, tapi memang ini kontrak berdasarkan bulan. Itu sudah memang dia kan biasanya lebih rendah ya. Ini di sekitar 315 untuk Oktober 2022. November, Desember ini kecenderungannya adalah turun sih seperti itu ya. Itu update saya untuk harga coal. Jadi ini mungkin menjadi kesempatan bagi teman-teman. Memang overall coal di akhir tahun biasanya harganya tinggi. Ya ini mungkin kesempatan, dan berita seperti ini kita jadikan untuk pedoman teman-teman ya. Karena bagaimanapun untuk harga untuk trading saham komoditas itu kita masih harus tetap memantau harga komoditasnya. Kemudian untuk emas teman-teman, ini ada rebound ya. Emas ada rebound nih sampai 1700 sekian. Nah, nikelnya masih turun ya. Nikel masih turun, tinsnya masih turun. Seperti itu adalah bahasan saya. Kemudian untuk berita, apa yang perlu diwaspadain untuk berita yang memiliki impact news. Sebenarnya udah saya sampaikan kemarin teman-teman ya, untuk berita untuk impact news itu mengawali Jumat pertama awal bulan itu adalah rilis unemployment rate ya teman-teman, atau unemployment rate itu adalah tingkat penganggurannya seberapa, karena ini mengindikasikan ini kan jumlah gaji, tingkat penganggurannya berapa seperti itu. Itu kalau yang gaji kan non-farm payroll ya, seperti itu. Ini perlu kita pantau juga karena ini mengindikasikan bagaimana sih kondisi ekonomi di Amerika, unemployment rate-nya. Terus kemudian di Indonesia yang perlu kita perhatikan masih agak jauh sih. Nanti kemarin baru rilis data inflasi ya, sedikit di atas. Aktualnya adalah 5,9 tapi konsensusnya 6, jadi sedikit di bawah konsensusnya 6, tapi aktualnya 5,96. Tapi kalau kita lihat per chart ini kondisinya adalah seperti ini ya. Artinya kondisinya inflasi kita adalah
nggak deflasi tapi tinggi. Jadi ini juga menjadi kewaspadaan kita. Peluang trading tetap ada, cuman sektor-sektor terkait inflasi tetap suku bunga dan inflasi tetap harus kita waspadai, karena di sini juga tanggal 20 nanti ada keputusan suku bunga yang mana perkiraannya adalah 4,5 teman-teman. Dan kalau kita lihat sendiri untuk The Fed sendiri masih akan cukup agresif menaikkan suku bunga. Setiap The Fed menaikkan suku bunga, biasanya efeknya adalah ke DXY, dolar indeks seperti ini. Tapi kalau biasanya terus beritanya agak-agak turun seperti itu, nanti mendekati rilis suku bunga akan naik lagi seperti itu. Jadi kondisi inilah yang kemarin-kemarin saya sampaikan bahwa mungkin overall market istilahnya suku bunga, tren suku bunga dan US 10 bond ini mungkin masih akan naik. Tapi perjalanan apapun tidak akan naik terus, naik turun seperti itu. Biasanya juga kaitannya adalah dengan rilis beritanya. Ya, ketika high impact news keluar, biasanya market sebentar akan terjadi spike ya untuk mencari keseimbangan beberapa saat berikutnya. Setelah seimbang nanti slow seperti itu. Jadi kaitannya akan erat sekali dolar indeks dengan market, dengan US 10 years bond seperti itu. Jadi pastikan teman-teman stay tune terus di channel MS Trade and Investment karena saya akan membahas di bahasan seperti ini. Sebagai trader teman-teman kita nggak bisa menutup diri hanya mengulas pergerakan saham. Saya mencoba untuk mengajak teman-teman berpikir lebih global seperti itu. Jadi nggak hanya membahas saham ini itu enggak. Teman-teman saya ajak bagaimana kita berpikir secara globally seperti itu. Karena intermarket pun selalu berkaitan ya. Bursa yang ada di luar itu juga selalu couple, kondisinya selalu mostly couple dengan kondisi market global yang lain, market yang lain seperti itu. Nah, termasuk juga teman-teman di sini saya sebenarnya juga sudah mulai lirik-lirik untuk ini kok ada TikTok ya. Saya udah mulai lirik-lirik untuk trading di ini ya, di bursa luar teman-teman. Bursa luar saya mulai lirik-lirik sebenarnya karena saya cukup tertarik juga. Beberapa saham di bursa luar itu saya cukup tertarik teman-teman. Salah satunya sebentar saya cek dulu ya. Beberapa saham-saham sektor luar itu menarik ya. Contohnya ini sektor-sektor energi, Exxon Mobil nih ini teman-teman. Ini contoh saham energi di luar negeri ya. Ini pergerakannya menurut saya lebih inline dengan pergerakan harga ini teman-teman. Lebih inline dengan pergerakan harga energi ya. Ini contohnya Exxon Mobil. Terus kemudian saya juga ini kemarin istilahnya apa? Memantau beberapa saham-saham perusahaan service company. Kan ada perusahaan service company, perusahaan ini apa istilahnya? Oilnya ya. Oilnya ataupun service company-nya. Ini Schlumberger ya. Saya kemarin ada masuk di kisaran 35 teman-teman. Saya ada masuk gimana bacanya? Schlumberger atau gimana? Silakan teman-teman yang tahu. Saya masuk sekitar 34 berapa gitu di sini ketika dia mulai rebound dan lumayan teman-teman. Namun demikian saya masih menggunakan akun simulator ya. Karena saya masih mencari broker di broker yang Amerika ini apa, dan saya maunya bukan broker yang ini ya, bukan istilahnya proxy gitu. Jadi memang harus yang broker di sana. Tapi saya belum tahu apakah ketentuannya mudah untuk buka akun di sana. Yang pasti saya bukan sebisa mungkin maunya seperti yang trading di saham Indo ya teman-teman. Bukan yang istilahnya proxy atau istilahnya apa ya, kontrak-kontrak seperti itu. Saya masih akan mempelajari broker mana yang memang cocok untuk trading. Saya tertarik dengan pergerakan saham-saham dari market yang sudah sangat efektif seperti itu teman-temannya, seperti ini. Terus kemudian juga beberapa saham ada ya banyak teman-teman saham-saham yang terkait dengan minyak ini. Kalau di luar ini lebih inline banget dengan pergerakan harga-harga minyak. Jadi energi up maka di ininya juga up ya teman-teman. Sorry teman-teman keklik ya tadi ya. Oke nggak apa-apa. Ini intinya sini. Tadi sorry keklik lama ya. Jadi intinya saham-saham yang saya bahas tadi ini contohnya adalah saham-saham minyak ini ya. Schlumberger, Halliburton, ada Baker juga teman-teman. Ini kaitannya
erat ya, ketika harga minyak up, dia up ya, seperti itu. Jadi kita lebih enak. Kemudian ini ada ExxonMobil ya, ExxonMobil seperti itu. Terus kemudian teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini adalah hari ini call-nya kan turun ya. Hari ini call-nya turun seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Call-nya anjlok seperti ini karena alasan yang udah saya sampaikan tadi di depan. Nah, terus ini mungkin jadi perhatian teman-teman ya untuk yang akan nadah istilahnya. Nadah yang akan ada batu bara ya teman-teman. Jadi saya masih sangat tertarik dengan sektor coal. Secara umum sektor coal itu kan koreksinya nggak kemana-mana. Artinya selama pergerakan beberapa saat ini, gerakan beberapa saat ini sektor coal ini koreksinya tipis. Nah, kayak kemarin Indo Tamarai bermainnya di area hijau, ini udah kemarin sempat turun di bawah ini, di bawah 38 retracement. Kalau di bawah 38 retracement itu kan rentangnya dia bermain ganti di sini, 61 sampai 38 yang area kuning bawah ini, yang area bawah ini. Nah, sekarang dia kan masih bermain atau mencoba bermain lagi di atas yang hijau. Di atas yang kuning ya, yang hijau ini. Nah, kemungkinan dengan harga coal yang turun ini apakah akan kembali lagi ke bawah? Adaro juga sama menarik. Nah, saya akan menunggu untuk Adaro ini karena Adaro ini kan boleh dibilang selama pergerakan turun ini nggak pernah lewat dari area hijau. Kemudian yang cukup volatil juga Indika ya, Indika, Petrosi. Apakah mungkin dia juga akan koreksi teman-teman? Seperti itu ya. Jadi saham-sahamku silakan teman-teman pantau. Terus kemudian ini ada beberapa saham yang akan saya analisa teman-teman. Ada Bumi, BP, Energi Mega Persada, Raja, BRMS, Dewa, seperti itu ya. Ini adalah untuk Bumi teman-teman. Untuk Bumi pergerakannya adalah seperti ini. Ini saya post dulu. Nah, Bumi ini kan sudah ada ini ya, sudah ada istilahnya swing low. Jadi saya akan coba tarik kenaikan dari Bumi teman-teman. Ini kalau dari ini memang trennya masih jauh ya. Jadi ada di 154 itu adalah merupakan resistan. Resistan pertama ini masih jauh ya. Sebenarnya secara tren turun dari Bumi ini apakah sudah ke break? Hampir sih teman-teman. Ya breaknya nih kalau di sini kisaran breaknya Bumi itu nanti di 155 sih di sini. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Bumi di sini di 155 ya. Itu di 23,6 retracement. Itu teman-teman bisa perhatikan. Coba sekarang kalau kita lihat asingnya sih mix ya, kelap-kelip, campur-campur seperti itu. Habis Bumi kemudian BP teman-teman ya. Kita lihat BP udah lama nggak saya analisa pergerakan dari BP seperti ini. Nah, BP ini sedikit terpantau ada satu area support ya teman-teman. Cuman ini juga belum tahu apakah ini merupakan swing low dia. Saya coba tarik aja seperti ini. Untuk resistan kenaikan masih jauh sih. Coba saya ambil dulu dari titik koreksi aja ya untuk BP. BP saya akan tarik dari sini teman-teman ke atas untuk mendapatkan trend base Fibo. Memang terjadi break ya. Jadi lebih tepat kita melihat ininya dulu. Kita lebih tepat melihat koreksinya dulu aja seperti ini. Saat ini teman-teman untuk BP ini dia masih ada target ke sini. Ke 122 ya. Kenapa? Karena BP ini adalah break dari 38 retracement di sini ya. Jadi sementara memang dia ada target 122 dan di area sini sendiri BP ini juga ada demand-nya. Ada resistan sebelumnya sekarang menjadi support ya. Ini BP teman-teman bisa perhatikan. Ya mungkin rentang geraknya masih ada naik turun tetapi sebenarnya dia ada target ke 61,8 retracement di 120. Terus kemudian Energi Mega Persada teman-teman ya. Energi Mega Persada secara umum sebenarnya masih cukup oke ya pergerakan dia. Dalam tren lain yang saya bikin ini dia cukup terjaga, tidak masuk lagi. Untuk rentang gerak dari si Energi Mega Persada sendiri teman-teman. Saat ini dia di sini. Yaitu di sekitar 252 itu adalah 61,8 dan kemudian di 270 itu adalah merupakan 38 retracement.
Energi mega persada teman-teman akan bagus apabila dia bisa di atas 273. Dan ini teman-teman, bahasan ini adalah berlanjut dari kemarin. Artinya break di bawah 38 yang saya lingkarin ini, dia targetnya ke bawah 61,8 dan kecapai ya teman-teman. Kemudian raja teman-teman. Ini raja saya bahas ya. Raja secara tren boleh dibilang belum ada break. Trend base kalau saya tarik sepertinya belum break ya. Belum ada. Ini kan ini nggak ada break ya. Ini di sini juga. Ya hampir-hampir aja tapi hitungannya belum. Ya, belum hitungannya. Coba saya ambil ini tren dia rebound. Saat ini sih dalam tren kecil banget teman-teman. Saya ngambil tren kecil banget yang ini. Dia sudah naik dari 50 retracement-nya dia ya. Ini secara pergerakan sangat pendek. Tapi kalau coba saya ambil big picture-nya dari yang paling besar, saya hanya pengen lihat kekuatannya dia. Secara umum raja ini koreksinya tipis banget. Ini tipikal kuat banget trennya karena dalam tren ini teman-teman, tren dia naik ya dari swing low yang saya ambil di sini sampai swing high-nya dia di sini. Koreksinya raja ini nggak sampai ngelewatin 38 retracement, which is ini artinya ini barang koreksinya masih ringan banget. Bisa teman-teman perhatikan ini barang ya, pergerakannya cukup oke. BRMS teman-teman, BRMS sekilas saja ini tren besarnya udah jauh habis ini. Ini aja udah dari sini aja dia udah break ya, dari sini aja udah break. Kalau kita ambil dari tren besarnya, ini dia sudah boleh dibilang habis trennya nih. Dari tarikan di sini sampai di puncak ini dia udah habis karena dia udah ngelewatin 61,8. Di mana di sini kan sebenarnya saya membagi zona itu menjadi 3 ya. Ini zona 1. Zona 1 saya kasih warna hijau misalkan. Ya. Zona 2 itu ini. Zona 2 itu yang saya kasih warna misalkan biru ya. Zona 3 itu yang ngelewatin di bawah biru dan ini sudah masuk biru. Secara tren memang habis istilahnya. Nah, ini juga dalam weekly pun juga secara tren juga habis weekly-nya. Memang tarikannya sama ya. Fibo itu kalau Fibo itu tidak berdasarkan waktu, tapi Fibo itu berdasarkan tarikan. Kalau tarikan dia sama, titik awalnya, titik akhirnya, maka hasilnya akan sama. Ya, ini pokoknya seperti ini. Kalau udah di bawah 61 itu sudah ya tinggal nunggu dia ada kekuatan naik dulu aja seperti itu. Kalau saat ini belum ya. Long down trend juga seperti itu. Terus kemudian Dewa teman-teman ya. Dewa kalau secara chart juga jelas nih udah di bawah 38 retracement teman-temannya. Jadi ini long down trend juga. Maksud saya dia juga udah koreksinya udah ekstrim banget ya. Dewa. Nah ini. Nah seperti ini kan teman-teman. Di bawah 61,8 ini dalam monthly weekly-nya juga chartnya kurang begitu bagus seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Jadi cukup panjang pagi hari ini. Ya semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.